Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Fadila dengan NIM 0602 1182 227008. Saya mahasiswi semester 3 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap buku teks Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia dengan kurikulum Merdeka untuk kelas 10 SMA atau SMK. Salah satu tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks. Analisis saya ini menggunakan teori BSNP yang memiliki 4 aspek. Namun, dalam penelitian saya kali ini, saya hanya menggunakan 2 aspek saja, yaitu yang pertama, kelayakan kebahasaan, dan yang kedua, kelayakan kegrafikaan. Sebelum memaparkan hasil analisis saya, mari kita lihat identitas buku hasil analisis terlebih dahulu. Nah, identitas buku ini ialah dengan judul buku Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia SMA atau SMK kelas 10 Kurikulum Merdeka. Pengarangnya Fadila Triaulia dan Sevi Indra Gumilar. Penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Penelaannya Maman Suryaman dan Priscilla Fitriasi Limbong. Penyelia Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Koordinator visualnya Deden Sopandi dengan ilustrator Habibullah Ahmad dan Ramdan Hafidin. Penata letak atau desainer Muhammad Gifari Prima Asli dan Indah Nurjuwita. Penyunting Elis Syafira Aini. Pencetak Yerama Widya, cetakan pertama 2021 dengan tebal halaman 232 halaman. Baiklah, langsung saja teori yang diterapkan didasarkan pada panduan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP, yakni kelayakan kebahasaan, yaitu penilaian terhadap aspek kebahasaan, dan kelayakan kegrafikaan, yaitu analisis grafis atau desain visual pada buku. Metode analisis yang saya pakai adalah metode penelitian kepustakaan. Pengumpulan analisisnya dengan cara melakukan analisis terhadap buku teks yang dibaca secara menyeluruh untuk ditelaah seluruh datanya yang merupakan data primer. Hasil analisis dengan menggunakan lembar penilaian pada tabel pertama, yaitu kelayakan kebahasaan. Persentasenya 87%, di mana persentase tersebut menyatakan bahwa kelayakan kebahasaannya baik. Pada tabel kedua, yaitu penilaian terhadap kelayakan kegrafikaan. Hasil persentasenya adalah 92%, di mana hasil persentase tersebut menyatakan bahwa kelayakan kegrafikaannya sudah sangat baik. Berdasarkan persentase tadi, berikut adalah pembahasannya. Nah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu kelayakan bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Buku teks Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia ini memiliki kelayakan yang tinggi. Buku ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam mempelajari bahasa dan sastra Indonesia dengan baik. Berikut beberapa alasan mengapa buku ini layak untuk digunakan, yaitu yang pertama, relevansi dengan kurikulum Merdeka. Buku ini dikembangkan sesuai dengan kurikulum yang sedang berlaku, yaitu kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, materi yang disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua, materi komprehensif. Buku ini mencakup berbagai aspek bahasa dan sastra Indonesia seperti tata bahasa, kosakata, puisi, prosa, dan teks sastra. Dengan demikian, siswa dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bahasa dan sastra Indonesia. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang jelas dan tepat. Buku ini ditulis dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan jelas. Hal ini memudahkan siswa dalam memahami materi yang disajikan tanpa kesulitan. Yang keempat, pendekatan pembelajaran yang menarik. Buku ini menggunakan pendekatan pembelajaran yang menarik dan interaktif, seperti latihan soal, tugas-tugas kreatif, dan contoh-contoh aplikatif.
Hal ini akan membuat siswa lebih tertarik dan termotivasi dalam mempelajari bahasa dan sastra Indonesia. Dan yang terakhir, pemberian contoh yang relevan. Buku ini juga memberikan contoh-contoh relevan dengan kehidupan sehari-hari dan budaya Indonesia. Hal ini membantu siswa untuk mengaitkan pembelajaran dengan konteks yang lebih nyata. Dengan demikian, buku teks cerdas cergas berbahasa dan bersastra Indonesia sangatlah layak digunakan sebagai panduan dalam mempelajari bahasa dan sastra Indonesia. Buku ini juga dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Buku teks dikatakan memiliki kelayakan bahasa jika sajian bahasa dan dalam buku teks memiliki yang pertama, kelayakan sesuai dengan tingkat perkembangan sasaran pembaca. Yang kedua, kelayakan kekomunikatifan. Dan yang ketiga, kelayakan ketepatan bahasa dan kelayakan keruntutan serta kesatuan gagasan. Adapun yang pertama, lugas. Bahasa yang digunakan dalam buku teks haruslah lugas, apa adanya, tidak berbelit-belit, mencantumkan penjabaran materi yang pokok, penting dan yang perlu saja. Nah, sebagai buktinya, dalam buku teks Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia, pada bab 4 mengenai menilai informasi dan membandingkan isi teks, bahasa yang digunakan lugas apa adanya, tidak bertele-tele. Karena dalam menilai informasi dan membandingkan isi teks, harus menghindari dari tulisan yang bertele-tele, mencantumkan penjabaran materi dari yang pokok, penting dan yang perlu saja. Dan yang kedua, komunikatif. Buku harus menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh siswa. Pesan atau informasi disampaikan dengan bahasa yang menarik dan umum dalam komunikasi tulis bahasa Indonesia. Sebagai buktinya, buku teks berjudul Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia menggunakan bahasa yang komunikatif, menarik dan bahasa yang mudah dipahami peserta didik. Dibuktikan pada bab 2, halaman 36 dan 35 dan 36 mengenai artikel yang berjudul Kecanduan Ponsel. Pesan atau informasi yang disampaikan menggunakan bahasa yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Dari hasil analisis buku teks mengenai kelayakan kebahasaan, buku ini sudah sangat layak dan sesuai dengan indikator teori BSNP. Selanjutnya materi yang kedua, kegrafikaan buku teks. Buku teks Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia merupakan salah satu bahan pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum Merdeka untuk siswa kelas 10 di Indonesia. Kelayakan kegrafikaan buku teks ini mengacu pada aspek visual dan estetika buku tersebut. Buku ini dirancang dengan tujuan untuk menarik minat dan memudahkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Faktor-faktor yang dievaluasi dalam kelayakan kegrafikaan meliputi tata letak, pemilihan huruf yang jelas, penggunaan gambar yang relevan, dan penyajian informasi yang terstruktur dengan baik. Buku ini juga dirancang untuk mengajak siswa mengeksplorasi ragam bacaan dari berbagai tema yang ada di sekitar kita. Kesesuaian ukuran dengan materi isi bahan ajar, maka pemilihan ukuran bahan ajar harus disesuaikan dengan materi isi bahan ajar berdasarkan muatan lokal. Hal ini akan mempengaruhi tata letak bagian isi dan jumlah bahan ajar. Kegrafikan buku terdapat 6 indikator yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, ukuran format buku. Format buku ajar Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia kelas 10 Merdeka ini berukuran A4. Penggunaan format yang terstandar biasanya menggunakan ukuran format buku dengan font antara 11 sampai 13 pts. Untuk ada serif family atau yang sebanding untuk jenis font lain, kecuali judul, maka disesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang kedua ada desain bagian kulit. Desain kulit buku teks Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia ini sudah terbilang cukup menarik, sederhana dan ilustrasi, baik dari pemilihan font, warna, dan ilustrasi. Hal ini juga merupakan faktor penentu kualitas buku yang baik. Yang ketiga, desain bagian isi. Desain isi pada buku ini mudah dibaca dan mendukung materi. Bisa dilihat dari jenis font, ukuran font, warna font, bentuk paragraf, dan lain-lain. Yang selanjutnya, kualitas kertas. Kualitas kertas pada buku untuk SMA atau SMK ini sudah terbilang kuat dan bagus serta berkualitas.
Yang kelima, kualitas cetakan. Kualitas cetakan buku cerdas-cergas berbahasa dan bersastra Indonesia yang baik ialah kualitas cetakan bukunya yang bersih, jelas dan kontras, baik putih, hitam maupun warna-warna yang lain. Yang keenam, kualitas jilitan. Kualitas penjilitan buku ini sudah menggunakan kualitas yang baik dan kuat agar tidak mudah rusak atau terlipat dan sobek. Menurut kriteria tadi, buku cerdas-cergas berbahasa dan bersastra Indonesia ini sudah cukup memenuhi seluruh kriteria tersebut. Bahkan tampaknya buku ini sangat layak untuk dibaca karena di dalamnya ada banyak macam cerita yang menarik dan pembahasan materi yang tidak terlalu monoton, sehingga pembaca tidak akan bosan untuk membacanya. Adapun penjelasan dari data penelitian yang menunjukkan bagaimana kegrafikaan buku, yaitu yang pertama, ilustrasi cover buku menggunakan isi buku. Buku ini adalah buku panduan belajar berbahasa dan bersastra yang ditujukan kepada siswa SMA atau SMK kelas 10, agar siswa sedikit tertarik saat belajar, karena buku harus memiliki tampilan serta penyampaian yang baik. Begitu pula yang ada di cover buku tersebut, dan sepertinya sudah cukup untuk menarik minat para siswa. Yang kedua, bahan sampul buku mudah rusak. Bahan sampul sudah cukup tebal, namun karena buku ini mempunyai ukuran yang cukup besar, membuat buku ini mudah rusak saat dimasukkan ke dalam tas. Untuk bagian isi, buku ini menggunakan kertas HVS 70 gram. Kertas jenis ini memang umum digunakan pada buku lembar kerja anak sekolah. Jika bahan sampul pada buku ini dibuat lebih tebal lagi, maka akan lebih melindungi bagian dalam isi buku. Dan yang terakhir, ukuran huruf sesuai dengan kemampuan peserta didik, namun penyajiannya belum menarik. Selain huruf yang besar, pemilihan jenis huruf yang mudah terbaca juga penting untuk siswa. Ketika memilih jenis huruf untuk teks harus mencari desain yang sederhana dan bersahabat. Jangan gunakan tipografi yang terlalu ekstrim, sehingga membuat pengenalan karakter huruf lebih sulit karena bentuk dasar sudah hilang, atau bahkan ada bentuk huruf yang sedikit berbayang-bayang sehingga sulit untuk dibaca. Contohnya seperti di buku pada halaman 34. Di situ terlihat jelas bahwa tulisan dari cerita tersebut berbayang-bayang sehingga menyulitkan para pembaca untuk membaca cerita tersebut. Itu tadi pemaparan hasil analisis buku teks cerdas-cergas berbahasa dan bersastra Indonesia kurikulum 2021 atau kurikulum Merdeka untuk kelas 10 SMA atau SMK. Saya menarik kesimpulan dari hasil analisis tadi, yaitu buku teks adalah sebuah buku yang digunakan dalam pendidikan untuk memberikan informasi dan instruksi tentang suatu subjek tertentu. Buku teks biasanya digunakan di sekolah atau universitas untuk mengajarkan kepada siswa. Buku teks pula dapat berupa fisik atau salinan digital dan sering diperbarui untuk menyediakan informasi terkini. Buku teks merupakan salah satu perlengkapan pembelajaran yang sangat penting untuk mempercepat, meningkatkan, dan mendidik siswa. Buku teks yang harus dirancang dengan cermat agar dapat berfungsi sebagai alat pembelajaran yang efektif. Keterampilan berbahasa anak, terutama membaca dan menulis yang diperolehi melalui pelajaran bahasa Indonesia, sangat menentukan keberhasilan mereka dalam menguasai berbagai mata pelajaran lain. Khusus untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, pengertian literasi lebih dipumpunkan pada keterampilan informasi. Itu saja pemaparan hasil analisis saya terhadap buku teks cerdas-cergas berbahasa dan bersastra Indonesia kurikulum Merdeka untuk kelas 10 SMA atau SMK. Mohon maaf jika ada kekeliruan kata atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.